Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini adalah kelompok terakhir dari mana? Dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ya, untuk membersihkan waktu, silakan buat kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Aga. Berperan sebagai siapa? Jalan. Saya Sasti Ainul. Kata kok. Diana. Mawati. Tidak apa silakan untuk kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kembali jongkok. Saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai wilayah Yogyakarta. Profil Yogyakarta. Nama resmi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama resminya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya Kota Yogyakarta. Luas wilayah 314.792,91 km persegi. Jumlah penduduk 3.657.700 jiwa. Suku bangsa Jawa yang mayoritas ada suku Jawa sekitar 3.020.157. Agama mayoritas adalah agama Islam, jadi sekitar 90,1%. Wilayah administrasi terdiri dari 392 desa, 46 kelurahan, 76 kecamatan, 4 kabupaten, dan 1 kota. Lagu daerah Wayang Kekek. Pelate el tadi. Oh iya. Ini adalah video tentang Jakarta. Silakan menikmati. A wondrous civilization. Disposed to tranquility. With scenic landscapes bordered by the sea. Here, mythologies become principle. And religions create the cornerstones of life. It is contained in the arts and crafts, where celestial symbols become part of popular culture. Legacies of glorious traditions, where folktales are regarded as guides to perfection. For centuries, yet possible to experience within a few hours. Experience
recommend takeoff. Nganu larang, Medan. Here, art preservation is a tourist attraction. Siapa itu? History is a living monument. Even shooting is see the world-class resorts compete with local means of accommodation. Enjoy natural kindness. Or the excitement of exploring nature. With endless stories to tell. Never-ending feasts. Never-ending possibilities. To the fire of life and joys. Yogyakarta. Selanjutnya adalah lambang dari provinsi DKI Jakarta. Mana logo daerah tersebut adalah bintang segi lima. Bintang bersegi lima dalam lambang DKI juga bermakna ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada padi dan kapas. Padi dan kapas dalam lambang DKI bermakna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bola atau golong berwarna merah putih bermakna persatuan Indonesia. Tugu berbentuk gilik dan bersayap bermakna kemanusiaan yang adil dan beradab. Dadanya umpak dengan lapik bertatakan teratai bermakna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya ini adalah sengkalan untuk aksara Jawa. Sengkalan yang telah dibentangkan rewrite. Dua tulisan dalam huruf Jawa tersebut merupakan sengkalan yang jika dituliskan dengan huruf Latin maka berbunyi rasa suka ngesti raja dan Yogyakarta terus mandiri. Kondisi geografis Yogyakarta. Letak geografis, secara geografis. Ya, silakan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kondisi geografis Yogyakarta. Letak geografis secara geografis provinsi Yogyakarta ini terletak di Pulau Jawa, di mana dengan bentuk peta provinsi Jakarta ini menyerupai segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara yang mempunyai ketinggian 22,911 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan bawah terdapat dataran pantai yang membentang sepanjang pantai selatan yang terletak di pinggir Samudra Indonesia. Posisi daerah istimewa Yogyakarta ini terletak antara 7,33 sampai 6,112 lintang selatan dan 110,00 sampai 110,50 bujur timur tercatat memiliki luas 3.182,80 km persegi atau 0,17% dari luas Indonesia atau 1.830,7 km persegi. Kemudian luas wilayah provinsi daerah istimewa Jakarta yakni 314.291 km persegi dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan, di mana provinsi daerah istimewa Jakarta ini merupakan provinsi
kedua sekolah provinsi daerah Kabupaten Jakarta. Dan secara administratif Jakarta meliputi 4 kabupaten dan 1 kota maksiat diantaranya. Yang pertama Kabupaten Kulon Progo, dan yang kedua Kabupaten Bantul, dan ketiga Kabupaten Bengkulu, dan yang selanjutnya Kabupaten Sleman dan Kota Jakarta. Selanjutnya ada flora dan fauna yang ada di Jogja. Yang pertama itu ada kota Jogja, yaitu identifikasi ada Kelapa Gading, lalu Kabupaten Bantul ada Sawal Kecik, dan Kabupaten Sleman ada Salak Pondok. Sedangkan yang keempat ada Kabupaten Kulon Progo itu ada Manggis Kalabesi, dan yang terakhir ada Kabupaten Gunung Kidul ada Pohon Nangka. Nah ini ada gambar-gambarnya, yaitu ada Kelapa Gading, bisa dilihat sendiri gambarnya, ada Sawal Kecik, ada Salak Pondok, ada Manggis Kalabesi, dan ada Pohon Nangka, bisa dilihat sendiri. Lalu yang kedua ada fauna yang ada di Jogja. Yang pertama itu ada Kabupaten Kulon Progo, yaitu ada burung kecer. Yang kedua ada Kota Jakarta, yaitu burung tepukur. Yang Kabupaten Bantul ada burung Jawa. Kabupaten Sleman ada burung anis merah, dan Kabupaten Gunung Kidul ada lebah madu. Yaitu ada gambar-gambarnya, yaitu burung tepukur itu ada di atas. Terus jejer Jawa ada burung anis merah, burung kaca, dan lebah madu. Selanjutnya ada sosial dan kebudayaan wilayah Jogja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial dan kependudukan wilayah di Yogyakarta. Yaitu yang pertama jumlah dan kepadatan penduduk, di mana jumlah penduduk provinsi di Yogyakarta sebanyak 3.457.491 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 2.297.261 jiwa atau sekitar 66,44%, dan di daerah pedesaan sebanyak 1.160.230 jiwa atau sekitar 33,50%. Kemudian ada komposisi penduduk berdasarkan aspek usia, yaitu kemudian penduduk di provinsi DIY tahun 2010 adalah 32,05 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk provinsi DIY termasuk kategori tua. Kemudian ada tingkat pertumbuhan penduduk, di mana selama kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk DIY ini semakin meningkat hingga menjadi 3,46 juta jiwa atau tumbuh dengan rata-rata 1,04% per tahunnya. Kemudian ada komposisi penduduk berdasarkan usia sekolah, ada komposisi penduduk berdasarkan aspek jenis kelamin, dan yang terakhir ada komposisi penduduk berdasarkan aspek agama. Jadi selanjutnya ada budaya lokal yang ada di wilayah Jogja. Itu adalah yang pertama ada rumah adat. Rumah adatnya ini kalau di Jogja seperti sebuah pendopo. Lalu yang kedua ada pakaian adat. Kalau pakaian adatnya biasanya kalau laki-laki pakai seperti ini, pakai belangkon, terus pakai lurik. Terus kalau yang perempuan itu pakai jari, pakai kebaya, kayak biasanya lah. Yang ketiga ada tari-tarian. Ya, tari-tarian ini ada 5. Ada serimpi ini buat itu tamu. Terus yang kedua ada tari budaya, yang ketiga tari besar, yang keempat ada tari kerak, dan yang kelima ada besar lalu adat. Lalu ada upacara adat. Di Jogja itu juga ada upacara adat, ada 3, yaitu Skanten, Garut, sama Labuan. Terus alat transportasi ini namanya andong. Andong itu seperti kalau di sini dokar. Terus kalau senjata tradisionalnya keris.
yang biasa dipakai di belakang sini. Nah ini ada upacara labuan. Ini upacara labuan itu biasanya buat apa ya? Oh ini buat penghormatan kepada leluhur, yaitu membangun kerajaan Mataram. Ini biasanya dilakukan pada tanggal 30 Maret. Tempatnya ada di Pantai Parangkusumo, Jogja. Next. Nah ini ada videonya, silahkan disaksikan.
stratifikasi atau lapisan sosial masyarakat di wilayah Yogyakarta. Jadi di wilayah Yogyakarta itu seperti susunan piramid. Ada yang pertama di atas sendiri itu ada raja atau bangsawan. Untuk yang kedua, jadi ada lapisan kedua itu ada kiai, ulama, dan yang paling akhir atau yang paling rendah itu petani atau pedagang. Jadi rakyat-rakyat sipil seperti itu. Pada masyarakat di Jakarta, stratifikasi atau lapisan sosial masyarakat di wilayah Yogyakarta ini pertalian darah menurut garis ibu dan bapak atau parental. Ini stratifikasi atau lapisan sosial masyarakat di wilayah Keraton Yogyakarta. Jadi susunannya itu terdiri dari 4 kelas. Yang pertama, lapis pertama itu adalah sultan, di mana bertugas sebagai kepala pemerintahan yang berkuasa di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Untuk yang lapisan kedua adalah kerabat keraton, di mana merupakan suatu keturunan dari raja yang mempunyai keistimewaan dalam bidang-bidang tertentu. Ada lapisan ketiga yaitu pekerja administrasi kesultanan, yaitu biasa disebut dengan abdi dalam yang bertugas sebagai pegawai keraton yang bekerja sesuai dengan jenjang kepangkatan atau gelar yang mereka dapatkan. Untuk lapis yang terakhir yaitu keempat, golongan wong cilik. Golongan wong cilik ini biasanya disebut sebagai rakyat biasa yang patuh dan hormat terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh raja. Sistem kehidupan sosial masyarakat di wilayah Jogja. Kehidupan sosial masyarakat Jogja sekarang ini sudah bercampur tahun menjadi satu antara pribumi dan masyarakat terdapat antara tradisional dengan modern, antar desa dengan kota, antara kaya dan miskin. Selanjutnya, sisi unik dari panama ini. Pada status-status tertentu masih terlihat membedakan antara atas dan yang bawah. Biasanya dijumpai di masyarakat kepegawaian yang ada struktur dan berdarah biru atau berhubungan dengan keraton. Selanjutnya, jika ingin dilihat perbedaannya antara orang asli Yogyakarta dan bukan, bisa dilihat dari penggunaan bahasa yang khas Jogja, bahasa Indonesia, dialek Jawa. Selanjutnya, sisi unik dari fenomena ini adalah pasar tradisional bertahan juga, yaitu pasar Bumi sebelah kiri Malioboro yang berdiri megah berlantai 3, dan masih banyak pasar tradisional yang lain seperti pasar tradisional Bejayan juga menjadi andalan masyarakat Jogja. Saat ini Jogja khususnya di wilayah perkotaan terdapat berbagai etnis penduduk dari seluruh Indonesia. Walau penduduk asli masih berada dalam komposisi teratas dan masih dominan dalam berbagai peran pemasyarakatan, kini ribuan pendatang itu bercampur baur dengan penduduk pribumi dengan jumlah 14 juta 3.640 tahun 2008. Kota Madya 944 jiwa pada tahun 2004. Kepadatan kota Madya yaitu 15.601 km. Yang selanjutnya yaitu sistem perkawinan ada di wilayah Jogja. Saat memutuskan untuk mengulangi kehidupan pernikahan, umumnya kedua orang tua mempelai akan menyiapkan harapan untuk negara mempelai, di mana setiap suku memiliki adat dan kebiasaan masing-masing. Dalam pernikahan adat di Jakarta ada banyak tata aturan dan simbol. Dalam simbol-simbol tersebut
silakan. Ini ada Makanya jalur rekaman dengan Jokowi. Bedung. Malam pertama ya pelan-pelan. Iya. Sok sibuk. Sok. Agak susah. Sibuk main gitu. Kamu ini diupload di YouTube. Saya diupload di YouTube. Ini magic.
Mereka digudang. Di emosi kok. Kamu bareng. Mati itu kira-kira. Selanjutnya yaitu tata cara atau prosesi pernikahan adat di Jakarta. Yang pertama, nontoni. Nontonnya adalah tahap awal dalam proses menuju pernikahan. Nontonnya berupa cara untuk melihat calon pasangan yang akan dinikahinya. Yang kedua, lamaran. Setelah acara nontoni dan calon dan si perjaka menerima pilihan orang tuanya, selanjutnya dilanjutkan acara lamaran. Yang ketiga yaitu peningsetan. Peningsetan berasal dari kata dasar singser dari Jawa yang berarti ikat. Jadi peningsetan berarti mengikat. Peningsetan adalah suatu upacara penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orang tua pihak pengantin pria kepada pihak calon pengantin putri. Yang keempat yaitu taruh. Taruh adalah hiasan jalur kuning atau daun kelapa yang masih muda yang dipasang di tepi jalan yang terbuat dari bleret atau anyaman daun kelapa yang hijau. Yang selanjutnya yaitu sistem Yang selanjutnya sistem pembelajaran wilayah di Jakarta. Sistem pencarian wilayah Jakarta yang pertama pada sektor pertambangan dan energi, di mana di bidang pertambangan dan energi ini terdapat 28 buah galian naik dari golongan B maupun golongan C yang mendominasi adalah batu kapur putih yang memiliki potensi yang cukup tinggi. Sektor yang kedua yaitu perindustrian. Dalam perindustrian sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2008 ini tentang kebijakan perindustrian nasional di Indonesia, yaitu mendorong tumbuh kembangnya industri di daerah di Jakarta sendiri. Selanjutnya pada sektor kerajinan. Ini yang pertama yang dihasilkan dari wilayah Jakarta, yang pertama itu batik. Kemudian yang kedua itu perak dan tambang. Selanjutnya sektor perdagangan. Dalam sektor perdagangan yang dimaksud ini merupakan berbagai hasil tambang kerajinan yang kemudian diperdagangkan. Jadi dari hasil kerajinan maupun hasil tambangnya ini masuk dalam sektor perdagangan dan dijual belikan. Ini ada beberapa profil batik dari Jogja. Ya, yang selanjutnya itu sistem bahasa wilayah di Jakarta.
yaitu ada 3 sistem bahasa. Yang pertama sistem bahasa Jawa Moko atau kasar, yaitu bahasa yang digunakan untuk orang yang sudah akrab atau satu sosialnya sederajat. Bahasa ini mencerminkan tidak memiliki rasa segan atau berjarak dengan lawan bicara. Yang kedua yaitu ada bahasa Jawa Madya, yaitu biasa, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lawan bicara yang mempunyai status sosial yang lebih rendah, yang menunjukkan sikap sopan dan tegar. Yang ketiga yaitu bahasa Jawa Romo, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang belum akrab dan status sosialnya lebih tinggi, yang menandakan kesegan dan santun terhadap lawan bicara. Yang selanjutnya cara penyelesaian konflik di wilayah Jakarta. Ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tokoh agama dusun Daengan sebagai mediator dan arbitrator karena karisma beliau sebagai panutan masyarakat. Dengan cara melakukan dialog dan negosiasi dengan mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dari rumah ke rumah untuk mendengarkan argumentasi dari setiap pihak dan memutuskan apa solusi terbaiknya. Bertujuan untuk meredam gejolak yang terjadi antara kedua belah pihak karena karisma beliau sebagai pemuka agama dan orang yang disegani oleh masyarakat. Tahap kedua yaitu mengadakan sebuah kegiatan dialog dan doa bersama dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama, di mana dalam bersama itu bertujuan untuk menyatukan antara kedua belah pihak yang bermasalah agar bisa kembali bersama dan bersatu. Dengan sekaligus sebagai mediator konflik, pemaksimalan fasilitas dialog di masyarakat juga menjadi opsi untuk meredam gejolak di dalam masyarakat.
tadi penampilan singkat dari tari tradisional dari Jogja. Yang selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan untuk saudari Eri. Ya. Nama saya Eri Pertama. Saya bertanya ya. Tadi kan dijelaskan bahwa di Jakarta ada kayak sertifikasi dan ada kasta-kastanya tadi ya. Kalau menurut Bapak Anda, apakah bisa kasta yang di bawah itu bisa naik di kasta atas? Itu apa saja faktor-faktornya yang diberikan? Terima kasih. Ya, selanjutnya saudara Rian. Di sini saya ingin bertanya, saya dari kelompok 2. Dari kelompok 2 maksud pertama. Kelompok 1 maksud 2. Saya ingin bertanya terkait sistem kerajaan ya. Tadi dari kelompok itu belum dijelaskan terkait kenapa sih Yogyakarta itu mendapat hak istimewa, sebagai istimewa. Padahal kita tahu di Indonesia sendiri nggak hanya Yogyakarta yang mempunyai sejarah kerajaan gitu. Jadi ada di luar Jawa juga ada, Banyuwangi ada. Kenapa kok hanya Jogja yang mendapat hak istimewa? Dan juga mau ditambah pertanyaan? Tambahin dulu. Maya itu loh. Oh ya, sudah itu aja. Terima kasih. Ya, sampai ini untuk saudara Rian. Langsung saja pertanyaan selanjutnya dari kelompok saya sendiri. Marina. Oh iya, saya mau tanya, tadi kan sudah ditayangkan tentang upacara labuhan ya. Nah di situ upacara labuhan itu apakah cuma dilaksanakan di laut saja? Apakah nggak ada tempat lain? Terus yang kedua saya juga mau tanya, masih bersangkutan dengan upacara labuhan, fungsi dari diadakannya upacara labuhan itu untuk apa? Terus barang-barang yang untuk dihanyutkan ke laut, terus itu dihanyutkan di laut itu apa saja barangnya? Terus habis itu apa setiap dari barang itu mempunyai makna tersendiri? Terima kasih. You're welcome. Selanjutnya, pertanyaan pertanyaan yang terakhir dari saudari Laila, silakan paparkan pertanyaan. Terima kasih, saya ingin bertanya mengenai adat perkawinan, tata cara adat perkawinan yang tadi sudah kelompok sajikan dalam video. Kami ingin mengetahui urutan-urutan dalam pernikahan adat Yogyakarta itu apa saja dan maknanya apa. Terima kasih. Tentang stratifikasi itu ya, lapisan sosial masyarakat kota Jakarta. Jadi kalau untuk apa yang bagian piramid tadi kan ada yang pertama lapisan atas itu raja bangsawan, yang kedua ada kiai ulama atau pejabat, kemudian yang paling akhir itu yang paling golongan ciri itu tadi, yaitu seperti petani, pedagang, buruh seperti itu. Nah, kalau untuk peningkatan dari dari golongan bawah ke atas itu menurut kelompok kami sepertinya tidak bisa. Karena apa? Karena yang pertama itu memang raja dan bangsawan yang menduduki kedudukan pertama, lapisan utama tadi raja bangsawan itu memang yang secara turun menurun ya. Jadi ada ikatan berdarah dingin berdarah biru. Jadi memang di sana kan terkenal dari keraton Yogyakartanya. Nah, itu ya sih Yang selanjutnya nyantri, yaitu pengantin pria menginap semalam di rumah pihak mempelai putri. Selanjutnya pada fokus kebelah maya, upacara pernikahan yang diadakan itu jam 11 malam sampai jam 12 malam. Yang selanjutnya itu pinginkan. Yang selanjutnya pelanggahan, yaitu calon
Dan mati ya. Mendahului saudara tuanya untuk berkah itu harus kita harus negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah dipeni lan mardika.